Begitu Fan Guo dan yang lainnya muncul, napas terkuat pun meledak. Dalam sekejap, seluruh tebing Fei Yun diselimuti oleh aura yang sangat menakutkan. Terlebih lagi, Fan Guo dan yang lainnya datang ke sini untuk membunuh. Oleh karena itu, aura besar mereka mengandung niat membunuh yang mengerikan. Boom, boom, boom. Kemanapun mereka lewat, bangunan, pohon, dan bahkan murid-murid tebing Fei Yun yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menahannya dan hancur berkeping-keping. Tiba-tiba mengalami serangan mendadak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak murid Fei Yun-nya, termasuk yang tingkat tinggi, tercengang. Saya tidak tahu apa yang terjadi, dari mana orang-orang ini berasal, atau mengapa mereka menyerang Fei Yun-nya. Tidakkah kalian tahu bahwa Fei Yun-nya adalah salah satu kekuatan Yaozu yang paling kuat? Siapa yang berani mengamuk di tebing Fei Yun? Ketika semua orang heran mengapa orang-orang ini bisa membunuh mereka, orang kuat Fei Yun-nya telah naik ke langit dan membantai Siang Fan Guo dan yang lainnya. Fan Guo dan yang lainnya mencibir, mengulurkan tangan besar mereka, dan mengubah mereka menjadi gunung seukuran gunung suci. Gemuruh, langit hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan orang-orang kuat yang bergegas keluar dari Fei Yun-nya dibombardir menjadi bubuk bahkan sebelum mereka bereaksi. Pada saat yang sama, Fan Guo dan yang lainnya memulai serangan berskala besar. Tangan-tangan besar menamparkan mereka satu persatu, menutupi seluruh tebing Fei Yun dalam sekejap. Dengan tembakan tamparan, murid-murid Fei Yun-nya yang tak terhitung jumlahnya dibombardir dan dibunuh. Dalam beberapa napas, murid-murid Fei Yun-nya kehilangan 80%. Bunuh. Pada saat ini, hanya 5 orang bijak semu Fei Yun-nya akhirnya terbangun dari kemunduran yang dalam. Satu persatu meraung, bergegas menuju Fan Guo dan yang lainnya. Namun, mereka tidak menunggu sampai mereka bergegas. Fan Guo dan puluhan orang bijak semu mengambil telapak tangan pada saat yang sama, membunuh masa lalu. Dentuman. Seorang bijak semu hanya punya waktu untuk mengambil telapak tangan, dan ingin memblokir kekuatan-kekuatan yang menakutkan ini. Tetapi bahkan tidak punya waktu untuk mundur, dan seluruh orang dibombardir menjadi awan darah, dan bahkan keilahian diledakkan. Lagi pula, puluhan kuasa Sage menembak pada saat yang sama, betapa mengerikan kekuatannya, bisa Anda bayangkan. 4 kuasa Sage yang tersisa ketakutan setengah mati, dan sosok mereka langsung mundur. Bunuh. Fan Guo dan yang lainnya meraung, mereka mengunci target dan meledakkannya lagi. Rata-rata, setiap kuasa Sage di Fei Yun-nya menghadapi selusin kuasa Sage manusia. Beraninya mereka melawan, tidak bisa melawan. Segera, mereka memilih untuk mundur sejak awal. Meskipun mereka diserang diam-diam oleh Fan Guo dan yang lainnya, mereka sangat marah dengan membunuh murid-murid Fei Yun-nya yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi mereka tidak ingin menahan diri. Ketika Fan Guo dan yang lainnya bertarung melawan Fei Yun-nya, Mu Rongyu telah menyelinap ke rumah harta karun Fei Yun-nya. Awalnya, rumah harta karun Fei Yun-nya dijaga oleh seorang ahli tingkat kuasa Sage. Kesadaran ilahi tingkat kuasa Sage menutupi seluruh pintu masuk rumah harta karun. Jika ini selalu terjadi, Mu Rongyu tidak memiliki kesempatan untuk memasuki rumah harta karun. Anda mungkin ketahuan bahkan sebelum Anda mendekat. Bagaimanapun, itu adalah kuasa Sage, dengan kemampuan tembus pandangnya, dia juga perlu berhati-hati. Jika perubahannya normal, dia mungkin lebih berhati-hati sebelum menyelinap masuk. Tapi di mana waktu sekarang? Namun, kekuatan Fan Guo dan yang lainnya terlalu menakutkan. Untuk pertama kalinya, calon orang suci yang menjaga rumah harta karun itu bergegas keluar. Tapi biarkan Mu Rongyu dengan mudah memasuki rumah harta karun itu. Sebagai kekuatan super di langkah kedua Yaozu, rumah harta karun Fei Yun-nya adalah rumah harta karun terbesar dan paling berharga yang pernah dilihat Mu Rongyu sejauh ini. Bahkan gerbang darah, Liga Dewa dan bahkan organisasi tanpa bayangan jauh di belakang. Haha, rumah harta karun di Fei Yun-nya ini lebih baik daripada istana hukuman surga. Rumah harta karun istana abadi, sekte iblis, dan gerbang suci digabungkan beberapa kali lebih kuat. Perjalanan keras iblis ini sepadan. Mu Rongyu tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya, tetapi dia telah mengorbankan Hetu Luoshu dan mulai menyerap harta karun itu dengan panik. Tetapi semua barang di rumah harta karun itu, bahkan batu biasa, Mu Rongyu tidak melepaskannya, dan memasukkan semuanya ke dalamnya.
Ketika Murong Yu mengumpulkan seluruh rumah harta karun, fluktuasi kekuatan di luar secara bertahap melemah dan bahkan menghilang. Seharusnya Fei Yu-nya semuanya telah dimusnahkan. Dengan sebuah pikiran, Murong Yu muncul di luar rumah harta karun itu. Pada saat ini, lusinan orang bijak semu Fan Guo dan yang lainnya semuanya tergantung di tanah. Murong Yu juga menunjukkan sosoknya, berdiri di udara, bau darah terus-menerus menyengat, yang sangat menyengat dan tidak menyenangkan. Indra ilahi lolos, dan di tebing Fei Yun, selain dari lusinan dari mereka, tidak ada seorang pun yang hidup, hanya mayat-mayat ras monster yang mati. Mengenai hal ini, Murong Yu hanya memandang semua ini dengan acuh tak acuh. Banyak murid di bawah ini yang tidak bersalah. Namun, banyak kekuatan dalam ras manusia dibantai oleh ras monster dengan cara ini. Selain itu, begitu perang antara kedua klan pecah, tidak hanya satu sekte yang akan mati. Itu dapat berakhir dengan punahnya satu pihak. Auzu.com, tidak peduli di dunia mana Anda berada, orang-orang kuat yang berdiri di puncak piramida adalah mereka yang mendominasi segalanya. Fei Yu-nya takut setidaknya ada puluhan juta murid. Tetapi di bawah puluhan kuasa Sage di bawah pemboman, dia benar-benar terbunuh dalam waktu kurang dari setengah hari. Pikir Murong Yu dalam hatinya, tetapi gagasan untuk meningkatkan kekuatannya menjadi lebih kuat. Setelah kedua ras berperang, aku tidak tahu apakah hal semacam ini akan terjadi lagi. Para kuasa Sage di satu sisi membantai dewa-dewa tingkat rendah dengan sembrono, atau apakah itu sesuatu yang tidak dapat mereka campur tangan dalam perang. Sementara Murong Yu merenung dalam hatinya, Fan Guo dan yang lainnya itu sudah terbang menuju rumah harta karun tebing Fei Yun. Murong Yu juga mengikuti dengan diam-diam. Pada saat ini, dia tidak akan mengaku kepada mereka dan memberitahu mereka untuk tidak pergi. Karena rumah harta karun itu dikosongkan olehnya. Tetapi dia tidak akan pernah menyerahkan apapun yang masuk ke kantong Murong Yu. Selain itu, dia tidak akan mengakui bahwa dia mengosongkan rumah harta karun Fei Yu-nya. Puluhan kuasa Sage dan tebing Fei Yun semuanya hancur, dan formasi serta batasan rumah harta karun tebing Fei Yun secara alami tidak dapat membantu mereka. Itu dengan cepat dihancurkan oleh kekerasan mereka. Bagaimana situasinya? Rumah harta karun kosong. Semua orang mengerutkan kening ketika mereka melihat rumah harta karun yang bersih bahkan tanpa satu pil pun. Mungkinkah seseorang di Fei Yu-nya menyapu harta karun ini dan melarikan diri? Tidak mungkin. Tempat ini bersih dan tidak ada yang tersisa. Apakah Anda terlihat seperti sedang terburu-buru membawa harta karun? Seorang kuasa Sage segera berkata. Bukankah ini rumah harta karun Fei Yu-nya? Seseorang mengerutkan kening dan bertanya. Pada saat ini, Murong Yu diam-diam senang. Kuasa Sage menyangkal bahwa bukan seseorang yang menyapu harta karun dengan tergesa-gesa, jadi dia secara alami dikesampingkan. Sekarang, bahkan jika Murong Yu mengatakan bahwa dia telah mengosongkan rumah harta karun ini, saya khawatir mereka tidak akan mempercayainya. Karena bahkan mereka tidak dapat mengosongkan semuanya dalam waktu setengah hari, dan mereka bahkan tidak meninggalkan rambut akar. Mungkin ini benar-benar bukan rumah harta karun Fei Yu-nya. Mari kita pergi ke tempat lain untuk melihat. Seorang kuasa Sage berkata sedikit tidak nyaman. Kemudian dia berbalik dan pergi. Segera, yang lain juga pergi, dan mulai mencari apa yang disebut rumah harta karun di Fei Yu-nya. Tetapi bahkan jika mereka menggali tanah sedalam 3 kaki, mereka tidak dapat menemukan rumah harta karun itu. Karena Fei Yu-nya adalah rumah harta karun itu, rumah itu baru saja dikosongkan oleh Murong Yu. Mungkin rumah harta karun Fei Yu-nya tidak memiliki rumah harta karun sama sekali, atau benar-benar tersapu bersih. Ayo kita pergi dan pergi ke kekuatan besar lainnya. Seorang bijak semu memandang Fan Guo, dan Fan Guo mengangguk dan menatap Murong Yu. Murong Yu merenung sebentar, dan akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan Fan Guo dan yang lainnya. Jadi dia berkata, Paman, Senior, saya ingin mengambil tebing Fei Yun ini, saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya. Mendengar itu, semua orang menatap Murong Yu dengan heran. Mereka tidak pernah berpikir untuk membawa Fei Yu-nya pergi. Karena itu tidak mungkin. Terutama Fan Guo, Fei Yu-nya dan Gunung Gantung adalah keberadaan yang sama. Sebagai penguasa Gunung Xuankong, dia tahu aspek mengerikan dari Gunung Xuankong dan dia tidak bisa mengumpulkannya sama sekali. Apakah kamu yakin akan menyerang? Fan Guo menatap Murong Yu.
Murong Yu menyeringai, di mana aku yakin, aku hanya ingin mencobanya. Kalau begitu, kamu mungkin juga mencobanya. Jika kamu bisa mengambilnya, itu hal yang baik. Kalau tidak, itu lebih murah untuk ras monster. Seorang suci semu berkata. Kalau begitu terima kasih para senior dulu. Sekarang aku akan membawamu keluar dulu. Sambil berbicara, Murong Yu menyeret mereka ke dunia Hetu Luoshu, lalu muncul di luar, dan kemudian terbang ke langit di atas Fei Yu-nya. Murong Yu, apa yang bisa kamu bantu? Fan Guo dan yang lainnya semua muncul di samping Murong Yu. Senior, kamu hanya perlu meminjamkanku sedikit kekuatan untuk sementara waktu. Sambil berbicara, Murong Yu telah mengorbankan Hetu Luoshu. Hetu Luoshu bangkit tertiup angin, dan di bawah desakan kuat Murong Yu, itu dengan cepat menyelimuti tebing Fei Yun. Para senior, bantu aku. Pada saat ini, Murong Yu tiba-tiba berteriak. Segera, Fan Guo dan yang lainnya menggunakan kekuatan mereka sendiri dan menuangkannya ke tubuh Murong Yu. Dalam proses ini, Murong Yu juga secara langsung mengekstraksi kekuatan 10 orang seperti Wen Ling. Siapapun yang dikendalikan olehnya dengan Ze Zijue, Murong Yu dapat langsung meminjam kekuatan mereka. Hetu Luoshu langsung memperbesar dan langsung menyelimuti seluruh tebing Fei Yun. Kemari, teriak Murong Yu dengan ganas. Tiba-tiba, kekuatan yang kuat meledak dari Hetu Luoshu, menutupi seluruh tebing Fei Yun. Ledakan, Fei Yun-nya bergerak dengan ganas, tetapi tidak terserap. Upaya pertama gagal. Vena ilahi kekacauan, bakar untukku. Teriak Murong Yu dengan marah. Tiba-tiba, di Hetu Luoshu, Vena ilahi kekacauan yang besar mulai terbakar dengan panik. Tiba-tiba, daya isap Hetu Luoshu mulai meningkat triliunan kali lipat. Berikan padaku, teriak Murong Yu dengan keras, mengendalikan Hetu Luoshu untuk mengumpulkan Fei Yun-nya. Di bawah daya isap yang mengerikan ini, tebing Fei Yun mulai bergetar. Awalnya bergetar sedikit, tetapi saat bergetar semakin cepat, sepertinya ada perasaan terangkat dari tanah. Kekuatan hisap yang besar dan tak tertandingi terus-menerus bocor dari dunia Hetu Luoshu, menutupi seluruh tebing Fei Yun. Di bawah hisapan yang mengerikan ini, seluruh tebing Fei Yun berguncang dengan cepat. Namun, seolah-olah kekuatan hisap itu tidak cukup, Fei Yun-nya selalu merasa seperti bangkit dari tanah, tetapi tidak benar-benar bangkit dari tanah. Pada saat yang sama, formasi Fei Yun-nya juga mulai terstimulasi, dan cahaya ilahi meledak terus-menerus, menghasilkan kekuatan besar, secara langsung menghadapi kekuatan Hetu Luoshu, membuat Hetu Luoshu semakin kuat. Sulit untuk mengumpulkan Fei Yun-nya. Murong Yu, percepat, jika tidak, para ahli klan monster akan segera mendengar beritanya. Pada saat ini, suara Fan Guo terngiang di telinga Murong Yu. Murong Yu merasa tidak berdaya, sekarang apakah itu kekuatannya sendiri, atau meminjam kekuatan orang lain, atau bahkan secara langsung membakar kekuatan Vena ilahi kekacauan yang tak berujung, ini telah mencapai puncak kekuatannya. Jika masih tidak berhasil, dia hanya bisa menyerahkan Fei Yun-nya. Semuanya, bantu aku lagi. Murong Yu berteriak keras dan memutuskan untuk mencoba lagi. Jika masih tidak berhasil, dia hanya bisa menyerah. Banyak kekuatan kuasa Sage meledak dan mengalir ke tubuh Murong Yu. Dengan kekuatan pamungkas semua orang, daya isap Hetu Luoshu menjadi lebih kuat. Namun, Fei Yun-nya masih bergemuruh, tetapi tidak tercabut. Mungkin tebing Fei Yun terlalu berat, atau formasi tebing Fei Yun terlalu kuat. Bisakah aku menyerah saja? Murong Yu merasa tidak berdaya, dan akhirnya menyerah. Puluhan kuasa Sage tidak dapat melakukan kekuatan itu, apakah kamu membutuhkan kekuatan ratusan kuasa Sage? Tetapi jika ada terlalu banyak kuasa Sage, itu akan melampaui batasku, dan tidak mungkin untuk meminjam kekuatan mereka. Murong Yu tertekan, Jiang Fan Guo menunggu. Semua orang dikumpulkan ke dunia Hetu Luoshu. Mungkin ada cara lain. Hetu tiba-tiba berkata ketika Murong Yu memasuki Hetu Luoshu dan ingin pergi. Apa solusinya? Murong Yu bertanya segera. Dia pasti akan memenangkan Fei Yun-nya ini. Jika memang tidak benar-benar mustahil, dia tidak mau menyerah. Liu Haochang, dia adalah orang bijak abadi. Jika dia bersedia bertindak, tebing Fei Yun bukanlah apa-apa. Tiba-tiba Murong Yu bertanya-tanya, kamu juga tahu bahwa dia adalah orang bijak yang kuat di alam abadi. Alam dewa sama sekali tidak bisa menampungnya. Jika dia muncul di sini,
aku khawatir seluruh tebing Feiyun akan hancur. Ketika dia mengatakan ini, sebuah cahaya melintas di benaknya. Jika Liu Haochang berada di dunia Hetu Luoshu, jangan pernah berpikir tentang itu. Dia memasuki Hetu Luoshu, dan Hetu Luoshu sendiri tidak akan mengalami kerusakan apapun. Namun, ruang di Hetu Luoshu pasti akan hancur dan kembali menjadi kekacauan. Setelah kembali menjadi kekacauan setelah itu, mustahil untuk menciptakan kembali dunia dengan kekuatanmu saat ini. Selain itu, bahkan jika kamu dapat menciptakannya, semua titik teleportasi sebelumnya dan hal-hal lainnya akan menghilang. Murong Yu langsung tertekan, tetapi setelah beberapa saat dia muncul dalam kekacauan yang pekat. Wah, kamu tidak akan memberitahuku bahwa kamu akan menerobos lagi kali ini, kan? Begitu Murong Yu muncul, Liu Haochang, yang tidak melakukan apa-apa, mengetahuinya dan langsung datang ke sisi Murong Yu. Murong Yu menggelengkan kepalanya, tidak, aku ingin meminjam sesuatu darimu kali ini. Apa? Aku tidak punya apa-apa sekarang. Liu Haochang menatap Murong Yu dengan curiga, tidak tahu apa yang sedang dipinjamnya. Kekuatan. Liu Haochang tertawa, bagaimana aku meminjamkan kekuatanku kepadamu? Lagi pula, bahkan jika aku ingin meminjamkannya kepadamu, kamu tidak akan sanggup. Yang aku butuhkan hanyalah kekuatanmu untuk mencapai tingkat orang suci semu. Kamu bantu aku mengumpulkan sesuatu, kata Murong Yu enteng. Bagaimana caranya? Kamu ingin aku membantumu membunuh orang, kan? Aku tidak akan mengurus keluhanmu. Musuhku, aku bisa membunuh sendiri, aku tidak membutuhkanmu. Itu hanya untuk mengumpulkan sesuatu. Kamu sekarang kumpulkan kekuatan tingkat orang munafik yang kuat, lalu bersembunyi di dunia Hetu Luoshu. Ketika saatnya tiba, kamu akan bertindak. Kumpulkan saja untukku. Kekuatan tingkat orang suci semu. Anakmu adalah seekor singa. Di tempat di mana burung tidak buang air besar, bahkan menghembuskannya dalam satu napas adalah pemborosan. Kekuatan orang suci palsu terlalu besar. Murong Yu menatap Liu Haochang secara diagonal, jika kamu ingin tinggal di sini selamanya di masa depan, kamu tidak perlu memberikannya kepadaku. Ancaman. Itu benar-benar ancaman. Namun, itu justru mengancam kelemahan Liu Haochang. Liu Haochang selalu ingin meninggalkan kekacauan primordial dan kembali ke dunia suci. Dan hanya Murong Yu yang dapat membantunya mencapai keinginan ini. Auzu.com Jika Murong Yu benar-benar tidak membawanya pergi, dia hanya bisa tinggal di sini selamanya. Seketika, Liu Haochang tertawa, dan dengan cepat berkata, bukankah itu kekuatan orang suci palsu? Aku hanya memberikannya. Sambil berbicara, Liu Haochang segera memadatkan klon kekuatan dengan kekuatan orang suci palsu. Murong Yu tersenyum tipis, segera memasuki Hetu Luoshu, dan pada saat yang sama mengumpulkan klon kekuatan Liu Haochang. Saat berikutnya, dia muncul di atas tebing Feiyun. Lao Liu, tugasmu adalah merebut tebing Feiyun untukku ke dunia Hetu Luoshu. Murong Yu tersenyum dan berkata kepada avatar Liu Haochang yang persis sama dengan dewanya. Karena Liu Haochang meninggalkan pikiran ilahi dalam klon kekuatan, itu sama dengan dewanya. Segera, dia mengerutkan kening dan berkata, Feiyunnya ini, pembangkit tenaga listrik tingkat orang suci palsu, tidak peduli berapa banyak, apalagi orang suci semu. Kecuali jika itu adalah orang suci sejati. Murong Yu sedikit mengernyit, tetapi dengan cepat melepaskannya. Jika tidak demikian, keberadaan Feiyunnya dan Gunung Xuankong akan dihancurkan oleh orang-orang suci palsu yang ada di alam dewa sejak lama, bukan? Lao Liu, aku tahu kamu punya cara, tugas ini diserahkan kepadamu. Murong Yu hanya menatap Liu Haochang dengan senyum di wajahnya. Jika aku keluar dari kekuatan orang suci, aku dapat mengumpulkan tebing awan terbang ini. Jika di masa damai, itu tidak masalah sama sekali. Tetapi sekarang, setiap poin kekuatan yang dikonsumsi dan tidak dapat diisi ulang. Melihat bahwa Liu Haochang masih harus membicarakannya, Murong Yu langsung menyela, sepertinya beberapa orang tidak ingin kembali ke alam suci. Kau kejam, aku akan membantumu mendapatkan Feiyunnya. Setelah diancam oleh Murong Yu, Liu Haochang akhirnya memutuskan untuk membantu Murong Yu dengan cara apapun. Bagaimanapun, bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan, dia tidak akan mati, tentu saja, asalkan tubuh fisiknya tidak runtuh. Wah, setelah aku mengambil tindakan, klon kekuatan ini akan runtuh.
Pastikan untuk membawaku menjauh dari Primal Chaos. Liu Haochang mengeluarkan suara rendah, dan pada saat yang sama, aura di tubuhnya mulai meningkat. Orang suci palsu, orang suci. Ledakan. Pada saat yang sama napasnya naik ke orang suci, ruang di dalam Hetu Luoshu tempat dia berada, mulai runtuh di area yang luas. Selain itu, keruntuhan semacam ini berbeda dari keruntuhan biasa. Setelah keruntuhan, itu tidak diperbaiki, tetapi mulai berubah menjadi potongan-potongan kekacauan. Liu Haochang juga tahu bahwa dunia Hetu Luoshu tidak dapat menahan kekuatan orang suci. Jadi, dia tidak berbicara omong kosong, dan langsung mengulurkan tangannya yang besar dari Hetu Luoshu. Metode Liu Haochang sangat sederhana, hanya menebas Murong Yu ke berbagai arah dengan pisau telapak tangannya ke arah atas, bawah, kiri, dan kanan Fei Yunyan, tetapi ketika dia melihat kehampaan, dia langsung terbelah menjadi beberapa bagian dan berubah menjadi awan kekacauan. Jika Fei Yun saat ini seperti gunung besar yang terbungkus dalam kekacauan tak berujung, itu akan langsung terisolasi dari alam dewa. Dengan cara ini, tanpa dukungan kekuatan para dewa, formasi Fei Yunnya tidak dapat merangsang kekuatan tidak peduli seberapa kuatnya. Liu Haochang mengulurkan tangan besarnya dan langsung meraih seluruh tebing Fei Yun. Pada saat yang sama, Murong Yu juga mengorbankan Hetu Luoshu. Hetu Luoshu terangkat tertiup angin, dan segera membanjiri langit, membuka lubang yang lebih besar dari Fei Yunnya. Dengan suara, Swiss Fei Yunnya diseret ke dunia Hetu Luoshu oleh Liu Haochang. Dan saat Fei Yunnya memasuki Hetu Luoshu, klon kekuatan Liu Haochang langsung runtuh. Ruang Hetu Luoshu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Karena pada saat ini saja, sudah ada 1/10 ruang di buku Hetu Luo untuk kembali ke kekacauan. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memulihkan 1/10 ruang yang kacau ini. Ini karena memperbaiki miliaran kali lebih mudah daripada menciptakan. Dentuman. Ketika Fei Yunnya jatuh di Hetu Luoshu, seluruh Hetu Luoshu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Orang bisa membayangkan betapa beratnya tebing Fei Yun. Meskipun dasar tebing Fei Yun dapat dipeluk oleh satu orang, bagian atasnya seperti benua kecil. Mirip dengan benua Yuan Huang. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, bukan tidak mungkin untuk memindahkan seluruh benua Yuan Huang ke Hetu Luoshu, dan benua Yuan Huang tidak akan begitu berat. Namun, tebing Fei Yun sama dengan gunung gantung, dan berbeda dari benua pada umumnya. Oleh karena itu, bahkan kekuatan puluhan orang suci semu tidak dapat menggerakkannya. Bagaimana situasinya? Apakah diserang? Guncangan hebat Hetu Luoshu membuat semua orang di dunia Hetu Luoshu merasakannya. Namun, meskipun mereka ragu, dunia Hetu Luoshu sangat besar. Selain itu, tanpa izin Murong Yu, mereka tidak dapat berjalan sesuka hati. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak melihat Fei Yunnya dibawa masuk. Orang suci semu, jarak antara orang suci munafik dan orang suci itu begitu besar. Murong Yu sedikit takut saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang suci itu tertembak. Orang suci palsu itu tidak ada hubungannya dengan Fei Yunnya, tetapi orang suci itu membawa Fei Yunnya pergi begitu dia menembak. Jaraknya terlalu besar, dan Liu Haochang hanya sedikit mengekspos kekuatan orang suci itu. Itu hanya orang suci tingkat terendah. Bagaimana jika itu abadi, bahkan yang tertinggi, atau bahkan master? Seberapa kuat kekuatan mereka, dan apa kekuatan dari Chaos Master yang legendaris? Hati Murong Yu terkejut, dan pada saat yang sama idenya tentang penyucian menjadi lebih kuat. Murong Yu, ada apa barusan? Apakah senjata sucimu diserang? Jika musuh ras monster tidak banyak, kita bisa menyerang. Setelah Murong Yu muncul, Fan Guo bertanya melalui transmisi suara. Dan semua orang menoleh. Murong Yu tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa, itu hanya membawa Fei Yunnya masuk. Apa? Membawa Fei Yunnya masuk? Kata-kata Murong Yu seperti melempar batu besar ke danau yang tenang, yang mengejutkan gelombang besar. Orang-orang ini baru saja melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, dan kekuatan puluhan orang bijak semu hanya bisa sedikit mengguncang Fei Yunnya. Tetapi setelah mereka tidak melakukan apa-apa, Murong Yu membawa Fei Yunnya masuk dalam waktu kurang dari setengah hari. Siapa yang membantunya? Apakah ada orang suci sejati yang berdiri di belakangnya? Hanya orang suci sejati yang memiliki kekuatan itu.
Mungkin ada ratusan atau bahkan lebih orang bijak semu di belakang Murong Yu. Mungkin ada begitu banyak bakat yang dapat mengumpulkan Fei Yu-nya. Namun, jika Murong Yu memiliki begitu banyak orang bijak semu, mengapa tidak diekspos? Begitu banyak orang suci yang cukup untuk membuatnya mengamuk di alam dewa. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan, seorang orang suci berdiri di belakangnya. Mungkinkah orang suci dari Akademi Hong Huang itu? Semua orang memandang Murong Yu dengan ragu. Dengan bakat dan kinerja Murong Yu, mungkin saja Akademi Hong Huang berdiri di belakangnya. Dan jika bukan orang suci dari Akademi Hong Huang, siapa orang suci di belakang Murong Yu? Tidak peduli siapa itu, kemungkinan besar ada orang suci di belakang Murong Yu. Orang ini tidak boleh menyinggung. Pikiran ini muncul di hati banyak orang bijak semu. Dan beberapa orang yang awalnya memiliki pikiran aneh, sekarang mereka bahkan menyingkirkan pikiran aneh itu. Melihat wajah semua orang, Murong Yu mengetahuinya dengan baik, dan dia tidak menjelaskannya, jadi biarkan orang-orang ini curiga. Paman, lawan kekuatan mana yang akan kamu hadapi selanjutnya? Penjara Bulan Merah. Fan Guo berkata dengan ringan, dan meninggalkan Hetu Luoshu pada saat yang sama. Seperti Fei Yu-nya, penjara Ciyue sangat kuat, dan itu adalah kekuatan super dari langkah kedua Yaozu. Namun, letaknya sangat jauh dari tebing Fei Yun. Di wilayah Yaozu, titik teleportasi Murong Yu sangat sedikit, jadi Fan Guo harus bergegas. Pada saat yang sama ketika Fan Guo bergegas ke penjara Bulan Merah, tebing Fei Yun hancur total, dan bahkan berita bahwa tebing Fei Yun telah diambil menyebar seperti api, dengan cepat menyebar di dalam klan iblis. Kemudian, bahkan di dalam wilayah ras manusia, seluruh alam dewa menyebar. Bagaimana situasinya? Siapa yang membunuh kekuatan Fei Yu-nya? Siapa yang mampu mencabut Fei Yu-nya? Tiba-tiba, banyak orang di alam dewa dipenuhi dengan keraguan. Namun, Yaozu menduga bahwa ini adalah tangan ras manusia yang kuat. Ini adalah balas dendam atas pemenggalan kepala mereka. Namun, tebing Fei Yun mudah dihancurkan, tetapi tebing Fei Yun sulit untuk diambil. Terutama ras monster, mereka bahkan merupakan kengerian Fei Yu-nya. Bahkan orang-orang suci palsu tidak dapat mengumpulkannya. Siapa gerangan yang membawa Fei Yu-nya pergi? Mungkinkah orang-orang di atas telah membawanya pergi? Atau apakah itu dihancurkan oleh orang suci? Karena semua orang di Fei Yu-nya terbunuh dan bersih, tidak ada ayam dan anjing yang tersisa. Kecuali mereka yang bukan Fei Yu-nya lagi hari itu. Tidak ada yang tahu siapa yang menghancurkan tebing Fei Yun. Tepat ketika semua orang berspekulasi dan terjadi banyak diskusi, Murong Yu dan kelompoknya muncul di luar penjara Bulan Merah. Tidak ada yang istimewa tentang tempat di mana penjara Bulan Merah berada, itu mirip dengan sekte normal, dan tidak ada formasi berat yang mirip dengan Fei Yu-nya. Oleh karena itu, Fan Guo langsung menyerbu bersama Hetu Luoshu. Bunuh! Fan Guo berteriak keras, dan menghantam dengan tinjunya. Kekuatan yang mengerikan meletus, hampir sepenuhnya menghancurkan penjara Bulan Merah yang tidak siap. Jika bukan karena penjara Bulan Merah, ada juga banyak formasi, yang akan secara otomatis diaktifkan segera setelah diserang. Kalau tidak, jika pukulan Fan Guo jatuh, seluruh penjara Bulan Merah akan rata dengan tanah. Selama proses ini, puluhan orang bijak semu lainnya keluar dari Hetu Luoshu, dan setelah mereka keluar, mereka menyerang dan membunuh dengan panik. Tapi Murong Yu masih belum keluar. Dalam hal ini, orang bijak semu lainnya tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia hanya berada di alam Raja Surgawi. Dia tidak hanya tidak akan membantu, tetapi sebaliknya, itu akan menyeret mereka ke bawah. Setelah semua orang pergi, Murong Yu mulai mencari rumah harta karun penjara Bulan Merah. Tidak butuh waktu lama bagi Murong Yu untuk menemukan rumah harta karun penjara Bulan Merah. Semua orang yang menjaga perbendaharaan pergi, dan formasi itu tidak berguna bagi Murong Yu. Karena itu, Murong Yu dengan angkuh memasuki rumah harta karun penjara Bulan Merah. Dibandingkan dengan Fei Yu-nya, rumah harta karun penjara Bulan Merah tidak begitu besar, dan tidak banyak barang di dalamnya. Tapi itu juga sangat menakjubkan. Tanpa basa-basi lagi, Murong Yu berkorban kepada Hetu Luoshu dan mulai mengumpulkan. Setelah setengah hari, pertempuran di luar berakhir. 5 dari 6 orang bijak semu di penjara Bulan Merah terbunuh,
dan salah satu orang bijak semu terluka parah, membuka formasi teleportasi rahasia di penjara bulan merah dan melarikan diri. Kecuali orang bijak semu yang telah melarikan diri, tidak ada murid penjara bulan merah yang melarikan diri, dan mereka semua terbunuh. Auzu.com. Darah mengalir ke sungai, tulang-tulang ada di mana-mana, dan seluruh penjara bulan merah hampir rata dengan tanah. Murong Yu keluar dari rumah harta karun, tetapi saat ini, Fan Guo dan yang lainnya sudah menyerang dengan paksa formasi rumah harta karun itu. Dia muncul di kehampaan dari belakang dan melangkah maju. Haruskah ada banyak hal baik di rumah harta karun penjara bulan merah? Murong Yu berdiri di samping Fan Shao dan berkata kepada Fan Shao. Penjara bulan merah memiliki satu orang bijak semu lebih banyak daripada tebing Fei Yun, dan rumah harta karun itu juga seharusnya lebih banyak daripada tebing Fei Yun. Hanya saja terakhir kali rumah harta karun tebing Fei Yun dikosongkan, bukankah itu akan terjadi kali ini? Murong Yu mengerutkan kening dan berkata, tidakkah seharusnya? Jika memang begitu, maka itu benar-benar aneh. Ketika dia mengatakan ini, Murong Yu diam-diam tersenyum dalam hatinya. Dia telah mengosongkan rumah harta karun penjara bulan merah. Sementara mereka berbicara, semua orang telah menghancurkan formasi dan batasan yang tak terhitung jumlahnya di perbendaharaan penjara bulan merah. Namun, ketika mereka memasuki rumah harta karun, wajah mereka menjadi pucat. Benar-benar tidak ada apa-apa, bersih sekali. Mungkinkah pasukan klan monster itu mengeluarkan rumah harta karun untuk diperlihatkan kepada mereka? Murong Yu sedikit mengernyit. Aneh, siapa gerangan yang mengosongkan rumah harta karun itu? Jika penjara bulan merah tahu sebelumnya, itu tidak akan tidak berdaya, dan seluruh sekolah akan musnah. Apakah itu benar-benar sama dengan yang dikatakan Murong Yu? Atau apakah itu tangan orang suci di belakang Murong Yu? Tapi, seharusnya tidak. Jika dia orang suci, dia dapat mengambil rumah harta karun itu secara terbuka. Mengapa dia harus diam-diam? Atau dengan kata lain, orang suci itu sebenarnya tidak menyelinap masuk, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Jika dia benar-benar orang suci, maka orang suci ini selalu berada di sisi Murong Yu. Apakah ini melindunginya? Tidak heran tidak ada orang suci di sekitar Murong Yu, ternyata ada orang suci secara rahasia. Sebenarnya, yang tidak mereka ketahui adalah, di mana orang suci di belakang Murong Yu. Adapun orang suci dari Shengzong, Wenling dan yang lainnya bersembunyi di Hetu Luoshu. Bagaimanapun, kali ini sangat berbahaya. Di antara lusinan orang ini, hanya Fan Jia yang memiliki hubungan baik dengannya. Orang-orang lain tidak memiliki banyak persahabatan, dan orang-orang ini mungkin menusuk dari belakang. Oleh karena itu, sebelum datang ke benua iblis, Su Hao kembali ke Sekte Sein dan membawa beberapa orang bijak seperti Wen Ling bersamanya untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Namun, jika Murong Yu tahu apa yang mereka pikirkan, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak, dan pasti akan menjadi lebih tidak bermoral. Namun, saat ini dia juga berpura-pura sangat tertekan. Sekarang penjara bulan merah telah dihancurkan, rumah harta karun juga telah dikosongkan. Dan penjara bulan merah tidak seberharga Fei Yu-nya. Oleh karena itu, semua orang segera pergi. Namun setelah sekian lama, fakta bahwa penjara bulan merah dihancurkan, apakah itu menyebar? Hanya saja, negara adik kuasa kedua itu musnah dalam waktu singkat. Setelah berita itu menyebar, banyak negara adik kuasa dari ras monster menjadi waspada. Dan ini sama sekali tidak berguna. Segera setelah penjara Ciyue dihancurkan, Pulau Qingtian, negara adik kuasa yang juga merupakan tangga kedua dari klan monster, dihancurkan. Sementara Yao Zu terkejut, Fan Guo dan yang lainnya bahkan lebih tertekan. Karena setelah penghancuran Pulau Langit Besar kali ini, perbendaharaan Pulau Langit Besar masih dievakuasi. Dan kali ini, ada orang bijak semu lainnya yang mengawasi rumah harta karun Pulau Qingtian sebelum dia melakukannya, tetapi itu tidak berguna. Tidak mungkin untuk mengetahui siapa yang mengosongkan rumah harta karun itu. Membunuh 5 negara adik kuasa tangga kedua berturut-turut. Namun, Fan Guo dan yang lainnya dengan enggan berhenti di waktu berikutnya. Karena ketika negara adik kuasa keempat dihancurkan, orang bijak semu di pihak mereka telah terluka parah. Bahkan beberapa kuasa Sage hampir musnah. Ini karena negara adik kuasa ini menjadi waspada.
Banyak formasi teleportasi telah dibangun di antara berbagai negara adikuasa. Begitu diserang, kuasa Sage dari negara adikuasa lain segera menyerbu. Selain itu, negara adikuasa ini telah mengatur lebih banyak formasi. Justru karena ini, hampir ada kuasa Sage pada kejatuhan Fan Guo. Selain itu, yang membuat mereka paling tertekan adalah bahwa mereka telah melenyapkan 5 kekuatan berturut-turut, dan rumah harta karun dari 5 kekuatan ini telah dikosongkan. Mereka bahkan tidak memiliki rambut. Meskipun tidak dapat terus membunuh negara adikuasa ini, mereka mulai membunuh kekuatan tangga ketiga. Tidak banyak dari kekuatan kuat ini, sehingga mereka dapat dengan mudah dimusnahkan. Pada saat ini, perilaku Fan Guo telah mengejutkan seluruh alam dewa. Terutama ras monster, itu bahkan lebih marah, aksi pemenggalan kepala semakin intensif, dan pembangkit tenaga listrik ras manusia yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Perang nasional akan segera dimulai. Ini masih operasi pemenggalan kepala, membunuh ayam dan mengutuk monyet, dan menakut-nakuti pihak lain. Namun, semakin demikian, semakin kuat kemarahan antara kedua ras. Bahkan, sudah ada banyak pembangkit tenaga manusia dan monster di alam biasa yang telah melintasi wilayah tak berujung dari kedua belah pihak, memasuki wilayah pihak lain, dan langsung mulai membunuh pihak lain. Para dewa berada dalam kekacauan. Pada saat ini, Murong Yu dan yang lainnya juga bersiap untuk berangkat kembali. Bagaimanapun, masa-masa sulit telah tiba, dan mereka harus kembali untuk memperbaiki kekuatan mereka dan bersiap untuk perang. Tentu saja, Murong Yu tidak keberatan dengan keputusan mereka. Karena kali ini dia telah memperoleh keuntungan paling banyak, dan Sekte Seng membutuhkannya untuk kembali dan duduk di kota. Selama Sekte Seng pindah ke Feiyunya, setidaknya dalam perang ini, Sekte Seng dapat bertahan sampai akhir. Pada saat ini, suasana alam dewa sangat tegang. Baik di ras manusia maupun ras monster, dari waktu ke waktu akan ada pertempuran yang lebih sering daripada sebelumnya. Beberapa dari ras manusia membunuh ras monster, dan beberapa dari ras monster menyerang dan membunuh secara panik di dalam ras manusia. Namun, tidak sedikit orang atau kekuatan tertentu yang mengambil kesempatan untuk menimbulkan kekacauan. Singkatnya, ini adalah dunia yang bermasalah. Saya khawatir beberapa kekuatan teratas dari ras manusia atau ras monster alam dewa telah bersiap untuk melancarkan perang nasional. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Murong Yu. Jika ada perang antara kedua klan, maka dia pasti akan ikut berperang. Hanya saja, ini belum waktunya. Pada saat ini, dia telah kembali ke kota suci. Feiyunya adalah benua kecil, tetapi sangat besar. Bahkan lebih besar dari alam abadi Yan Huang. Selain itu, ketika Liu Haochang mengambil Feiyunya, dia tidak menghancurkan formasi dan batasan Feiyunya. Oleh karena itu, selain Feiyunya sangat aman, tidak perlu khawatir sama sekali tentang vitalitas langit dan bumi. Seperti gunung yang menggantung, tebing Feiyun juga akan secara otomatis mengekstraksi vitalitas langit dan bumi di sekitarnya. Ledakan. Kota suci tidak dalam kekacauan karena posisi orang bijak semu. Apa yang harus dilakukan adalah apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus dipraktikkan. Tiba-tiba, ledakan keras menyebar dengan ganas. Kemudian, seluruh kota suci, dan bahkan ratusan juta mil yang tak terhitung jumlahnya di sekitar kota suci, bergetar hebat. Rasanya seperti langit runtuh. Dalam sekejap, banyak orang mengira bahwa dunia telah berubah secara drastis, dan mereka bergegas keluar satu demi satu. Rasanya seperti berubah dari siang ke malam dalam sekejap, meskipun bukan berarti Anda tidak bisa melupakan jari-jari Anda. Tetapi itu seperti malam biasa. Semua orang tahu bahwa saat ini baru saja pagi hari. Bagaimana situasinya? Apakah ini benar-benar kiamat? Semua orang saling memandang, dan kemudian mereka merasa seperti gunung besar yang tergantung di atas kepala mereka, dengan tekanan besar yang menutupi hati mereka. Pada saat ini, langit yang awalnya seperti malam yang gelap berangsur-angsur menjadi terang. Semua orang melihat ke atas, tetapi melihat kerucut terbalik berdiri di antara langit dan bumi, tumbuh dari kecil menjadi besar, dan akhirnya di atas awan, membentuk benua tanpa akhir yang terlihat. Apa ini? Banyak orang yang bingung. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga mereka, seolah-olah mereka tahu apa yang mereka pikirkan, dan langsung memberikan jawaban, ini adalah Feiyunya, harta karun Feiyunya,
salah satu kekuatan teratas ras monster. Sejak saat itu milik Sekte Suci dan berganti nama menjadi Gunung Suci. Murong Yu berdiri di tebing Fei Yun, tidak, itu seharusnya tepi kota suci, menatap langit di bawah, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Bagi banyak orang, mereka bahkan tidak tahu kekuatan macam apa Fei Yun-nya dan seberapa mengerikannya itu. Tetapi mendengar kekuatan tertinggi Murong Yu, dan melihat aura agung Gunung Suci, hanya dengan cara ini telah membuat banyak orang takut. Dan semua orang di Sekte Suci bahkan lebih gembira. Mulai sekarang, semua murid Shengzong akan pindah untuk tinggal dan berlatih di kota suci. Ini akan menjadi Gunung Suci Shengzong, dan itu akan menjadi Gunung Suci seluruh alam dewa. Suara Murong Yu menyebar jauh lagi. Pada saat yang sama, pejabat tingkat tinggi seperti Zhang Ao dan Duan Muqing di Shenzong juga muncul, dan di dekat mereka ada formasi teleportasi yang mengarah ke Gunung Suci. Adapun orang-orang seperti Zhao Ziqing dan Wen Ling, mereka secara alami tidak akan muncul untuk melakukan hal-hal ini. Murid Shengzong, kamu dapat pergi ke kota suci dari formasi teleportasi setelah kamu mengemasi semua barangmu. Zhang Ao berteriak keras. Huh. Sebelum suara Zhang Ao jatuh, banyak sekali murid Sekte Sein bergegas keluar. Sebagai dewa, barang-barang mereka biasanya ada di cincin penyimpanan. Karena itu, tidak ada yang bisa diambil. Setiap tubuh menghilang dalam formasi teleportasi, tetapi para murid Sekte Sein terus-menerus muncul di kota suci. Wow, pemandangan kota suci sangat indah, tampak seperti benua. Selain itu, vitalitas langit dan bumi di sini jauh lebih kuat daripada kota suci, itu hanyalah tanah suci untuk kultivasi. Ini adalah seruan semua orang yang menginjakkan kaki di Gunung Suci untuk pertama kalinya. Ketika orang-orang ini berteleportasi ke Gunung Suci, Wen Ling dan yang lainnya juga mengambil tindakan, menggunakan kekuatan gaib mereka, dan secara langsung memindahkan banyak dekorasi ke Gunung Suci. Seperti formasi MIDI dan berbagai fasilitas. Dalam waktu kurang dari setengah hari, seluruh orang Sekte Sein semuanya mundur ke Gunung Suci. Tentu saja, kota suci masih merupakan Sekte Suci. Oleh karena itu, banyak orang yang datang setelah mendengar berita itu semuanya berada di luar kota suci menyaksikan para pengikut Sekte Suci menghilang dari susunan teleportasi satu per satu. Saya tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, berbagai kekaguman para pengikut Sekte Suci di Gunung Suci juga jelas dan jelas, membuat iri para dewa dan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Sekte Suci awalnya memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat semi bijak, tetapi sekarang bahkan menjadi Gunung Suci. Itu aman dan cocok untuk kultivasi. Akan sangat bagus jika saya bisa menjadi murid Sekte Suci. Sayangnya, ambang batas pendapatan Sekte Suci terlalu tinggi. Seseorang berkata dengan penyesalan. Auzu.com, Anda hanya ingin mendapatkan keuntungan dari Sekte Suci, dan tentu saja Anda tidak akan lulus ujian mereka. Menurut saya, ambang batas untuk menerima murid di Sekte Suci adalah yang terendah. Anda hanya perlu setia kepada Sekte Suci. Terlepas dari kekuatan atau bakat Anda bisa menjadi murid mereka. Hanya saja, bagaimana mereka menilai apakah seseorang setia kepada Shengzong? Seseorang bertanya dengan bingung. Jika saya tahu, apakah saya masih akan berdiri di sini? Saya sudah berada di Gunung Suci. Pria itu berkata dengan wajah hitam. Sekarang orang-orang dari Sekte Suci telah pindah ke Gunung Suci, tidak seorang pun seharusnya mau berlatih di kota suci. Saya tidak tahu apakah Sekte Suci akan kosong di Gunung Suci, atau apapun itu. Semuanya, mulai sekarang, kota suci terbuka untuk seluruh dewa. Kalian dapat tinggal dan berbisnis di kota suci hanya dengan membayar sumber daya tertentu. Tentu saja, premisnya adalah kalian tidak dapat membuat masalah di kota suci dan kalian harus mematuhi peraturan kota suci. Sistem, mereka yang ingin memasuki kota suci untuk tinggal dan berlatih, silakan hubungi murid Sekte Suci sekarang. Suara Murong Yu sekali lagi menyebar dari jauh. Ada hal yang begitu baik. Mendengar kata-kata Murong Yu, semua orang sedikit terkejut. Karena mereka semua tahu bahwa ada formasi pengumpulan roh di kota suci, vitalitas langit dan bumi berkali-kali lebih kuat daripada yang ada di luar kota suci. Tidak seorang pun dari mereka mengira bahwa Murong Yu telah membuka kota suci. Tuan Suci, jika kita tinggal di kota suci, apakah Sekte Suci akan memberi kita perlindungan?
Sebuah suara bernada tinggi tiba-tiba keluar, mengalahkan setiap suara yang hadir. Selama kalian mengikuti aturan dan peraturan Sekte Suci, selama kalian menjadi penduduk kota suci, Sekte Suci kami akan memberikan perlindungan. Suara Murong Yu terdengar dari kejauhan. Lalu apa yang kau tunggu? Aku ingin tinggal di kota suci. Seorang pria kuat di alam kaisar meraung, merentangkan tubuhnya dan bergegas menuju Sekte Suci. Hanya saja ada banyak orang yang lebih cepat darinya. Namun, meskipun orang-orang ini kacau, mereka berhati-hati untuk tidak merusak bunga dan tanaman di kota suci. Jika Sekte Suci menolak untuk pindah karena ini, dia akan menyesalinya. Semuanya, meskipun kota suci hanya setengah dari area yang dibuka kali ini. Tetapi ada cukup ruang, jadi jangan ambil alih. Melihat kerumunan dewa, orang-orang Sekte Suci yang tinggal di sini untuk melewati formalitas bagi mereka dengan cepat. Tawa pun berkembang. Kota suci tidak membuka kota suci untuk mereka secara gratis. Ingin bertahan hidup di sini, maka Anda harus mengeluarkan uang untuk membeli tempat. Tempat yang berbeda memiliki harga yang berbeda. Selain itu, selain ini, sumber daya harus dibayarkan kepada Sekte Suci secara berkala. Faktanya, Shengzong seperti menyewakan kota suci. Bisa dibayangkan bahwa di masa depan, sumber daya akan mengalir masuk setiap hari. Ini dapat dianggap sebagai salah satu industri Shengzong. Kota suci itu sangat besar, dan markas besar Shenmeng sudah cukup besar, dan kemudian Sekte Suci telah berkembang pesat selama ini. Oleh karena itu, bahkan di kota yang hanya setengah terbuka, kurang dari setengah orang yang tinggal di dalamnya. Namun, ketika berita ini menyebar, lebih banyak orang akan tinggal di kota suci di masa depan. Pada saat ini, fakta bahwa Feiyunya menjadi gunung suci Sekte Suci juga telah tersebar. Tidak peduli siapa itu, mereka terkejut, terutama mereka yang kuat, mereka yang tahu kengerian Feiyunya bahkan lebih terkejut dengan kerja tangan besar Murong Yu. Feiyunya benar-benar jatuh di tangan Shengzong, dari mana kekuatan Murong Yu ini berasal. Ketika berita itu sampai ke klan monster, informasi tentang Murong Yu dan Shengzong juga disajikan di desktop beberapa toko besar. Apakah ada seseorang di atas Murong Yu yang menonton? Feiyunya juga diambil oleh orang-orang di atas. Banyak orang yang bingung, dan semakin banyak orang yang menduga bahwa ada orang suci di belakang Su Hao. Dan justru karena inilah banyak orang takut pada Sekte Suci. Dengan psikologi seperti ini, ketika orang-orang dan monster berperang habis-habisan, untuk waktu yang lama, orang-orang monster tidak berani menyentuh Sekte Suci. Murong Yu, tokoh-tokoh besar yang tak terhitung jumlahnya di Akademi Tianhuang menggertakkan gigi mereka. Awalnya mereka tidak senang dengan Murong Yu, tetapi jika ada orang suci di belakang Murong Yu, bahkan jika mereka tidak senang, mereka hanya bisa menelan ludah. Ketika semua orang menatap Murong Yu, menebak apakah ada orang suci di belakangnya, Murong Yu dan bahkan seluruh Sekte Suci memasuki ledakan kultivasi. Kekuatan Sekte Suci masih terlalu lemah. Meskipun ada gunung suci, jika perang antara kedua klan dimulai, akan sulit untuk mempertahankannya dengan kekuatan Sekte Suci. Oleh karena itu, ia perlu meningkatkan kekuatan para murid Sekte Suci. Karena rumah harta karun Feiyunya dan banyak kekuatan besar lainnya dari ras monster telah dikosongkan, sumber daya Sekte Sein tidak dapat dihitung dengan angka sama sekali. Pil pencerahan terus diproduksi. Pada saat yang sama, sekelompok demi sekelompok orang kuat dari Shengzong terus dibawa ke dunia Hetu Luoshu oleh Murong Yu, memulai percepatan waktu dan dengan panik meningkatkan kekuatan mereka. Tianhou, Tianjun, Tianwang, Tiandi, dan bahkan di alam dewa kuno. Kekuatan murid-murid Shengzong dengan cepat meningkat. Dan pada hari ini, perang antara kedua ras akhirnya pecah. Klan Iblis menyatakan perang langsung pada klan manusia. Ras manusia juga harus bertarung, jika tidak, pasukan ras monster akan langsung menyerbu ke wilayah ras manusia, dan darah akan mengalir di wilayah ras manusia yang terbunuh, dan orang-orang tidak akan memiliki kehidupan. Dalam kasus pertempuran, medan perang bukanlah di wilayah ras manusia atau di wilayah ras iblis, tetapi di benua desolasi timur tidak berada di wilayah ras manusia, maupun di wilayah ras iblis. Benua ini merupakan benua ketiga terbesar di alam dewa. Selain mereka, ras manusia dan ras monster masing-masing merupakan salah satu dari dua benua terbesar di alam dewa.
Benua Desolasi Timur berada jauh dari ras manusia dan ras iblis. Namun, terdapat banyak susunan teleportasi, dan bahkan lubang cacing ruang angkasa saling terhubung. Menurut legenda, Benua Desolasi Timur tidak memiliki vitalitas langit dan bumi, bahkan lebih tipis dari vitalitas langit dan bumi di benua-benua ini. Oleh karena itu, seluruh Benua Desolasi Timur tidak memiliki dewa dan manusia yang tinggal di sini. Selain itu, tidak ada tanah padat atau reruntuhan di sini. Untuk waktu yang lama, Benua Desolasi Timur jarang penduduknya, dan hanya sedikit orang yang datang. Inilah medan perang ras manusia dan ras monster. Hanya setelah satu pihak di sini kalah, pihak yang menang akan melaju maju dan langsung memasuki wilayah pihak lain, memusnahkan pihak lain sepenuhnya. Oleh karena itu, setelah klan monster memberikan catatan perang kepada klan manusia, pasukan klan monster segera dikirim dan ditempatkan di benua timur yang terpencil. Istana Iblis Langit adalah penguasa mutlak ras iblis. Pada saat yang sama ketika perang dimulai, Istana Iblis Langit telah menguasai seluruh klan iblis. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh ras monster hanya akan dikirim oleh Istana Iblis Langit, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi bawahan Istana Iblis Langit dan diteleportasi ke benua timur yang terpencil. Ketika ras monster ditempatkan dan memasuki benua timur yang terpencil, para prajurit ras manusia juga berteleportasi. Di 4 benua ras manusia, keempat perguruan tinggi memerintah secara terpisah. Kali ini, keempat perguruan tinggi tersebut masih menjadi komandan tertinggi. Namun, akan selalu hanya ada satu orang yang memimpin. Tanpa mengetahui apa alasannya, Tian Huang, Da Huang, dan Akademi Liar semuanya menyerahkan panglima tertinggi kepada benua primordial. Dan mereka telah menjadi eksistensi tingkat tertinggi di bawah komandan, masing-masing memimpin pembangkit tenaga listrik di benua mereka. Perang habis-habisan pecah. Triliunan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus berteleportasi ke benua timur yang terpencil, tetapi benua timur yang terpencil benar-benar terlalu besar. Bahkan jika banyak orang kuat yang berteleportasi satu demi satu, mereka hanya menempati puncak gunung es di benua timur yang terpencil. Teran, Kota Suci. Menurut perintah Komandan Tertinggi Umat Manusia, Sekte Suci segera mengirim yang terkuat ke benua Desolate Timur untuk berpartisipasi dalam perang. Tidak boleh ada pelanggaran. Seorang pria kuat dari garis depan memasuki Sekte Suci, meninggalkan perintah, lalu pergi. Kecuali Sekte Suci, semua kekuatan di seluruh alam dewa telah menerima perintah ini. Setelah sebagian besar pasukan menerima kekuatan perintah, mereka segera memimpin para pengikut Sekte ke garis depan dan bergabung dengan benua Desolate Timur. Namun, beberapa pasukan tidak memiliki gerakan apapun, seperti Sekte Suci. Gunung Suci, di Kuil. Para pejabat senior Sekte Suci, dan bahkan Wenling dan yang lainnya semuanya berkumpul bersama. Namun, di Kuil, posisi yang melambangkan status tertinggi kosong. Itu adalah tempat duduk Murong Yu, penguasa Sekte Suci. Namun, Murong Yu tidak muncul di sini saat ini. Dia sedang mundur, menyerang alam. Semuanya, sekarang perang antara kedua klan telah pecah, dan Sekte Suci kita juga telah menerima perintah. Bagaimana menurut kalian? Murong Yu tidak ada di sana, tentu saja Zhao Ziqing yang bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Perang antara kedua ras itu terkait dengan masa depan umat manusia kita. Sudah menjadi kewajiban kita untuk berpartisipasi dalam perang. Seseorang segera berkata. Zhao Ziqing menoleh dan melihat Murong Xuan yang sedang berbicara. Kita harus berpartisipasi dalam perang dan memberikan kontribusi. Namun, kekuatan keseluruhan Sekte Suci kita tidak kuat sekarang. Meskipun kita bersama 10 orang bijak semu, dalam perang, kekuatan 10 orang bijak semu itu tidak menonjol, yang terpenting adalah itu masih kekuatan murid biasa. Petik 2. Meskipun, beberapa murid Sekte Suci kita telah mencapai alam Dewa Purba, dan ada banyak murid di alam Kaisar Surgawi. Namun, menghadapi monster yang tak terhitung jumlahnya dari ras monster, kekuatan kita hanyalah setetes air di lautan, tidak dapat membalikkan angin dan ombak sama sekali. Terlebih lagi, jika kita tidak berhati-hati, kita semua akan musnah. Juga, jika kita pergi ke benua timur yang terpencil sekarang, itu pasti nasib umpan meriam. Jadi kita harus berpartisipasi dalam perang. Tapi tidak sekarang, kita perlu menunggu sampai Tuan Suci keluar dari retret sebelum membuat keputusan.
Yang Qin berdiri dan berkata dengan suara yang dalam. Orang bijak semu, bahkan orang bijak semu tingkat ke-10, rentan terhadap yang kuat dalam menghadapi triliunan dolar. Selain itu, pada awal perang, orang bijak semu tentu tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi langsung dalam perang. Dan jika tidak ada perlindungan dari orang bijak semu, banyak murid sekte suci hanyalah umpan meriam. Kita harus berpartisipasi dalam perang, dan kita harus berpartisipasi sekarang. Sebuah suara datang, dan kemudian semua orang menjentikkan jari. Kursi yang melambangkan kekuatan dan status tertinggi dari sekte suci sudah diduduki oleh seseorang bernama Murong Yu. Tetapi, Yang Qin ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia disela oleh Murong Yu sebelum dia selesai berbicara. Meskipun kekuatan sekte suci kita tidak cukup baik, kita mungkin tidak maju ke garis depan ketika kita berpartisipasi dalam perang. Pertempuran adalah cara terbaik untuk meningkatkan kultivasi Anda. Selain itu, pergi berperang sekarang memiliki banyak manfaat. Semua orang memandang Murong Yu dengan bingung. Sekarang Akademi Primordial yang memimpin umat manusia, dan 3 perguruan tinggi lainnya adalah makhluk paling kuat selain Akademi Primordial. Oleh karena itu, mereka mendapatkan sumber daya terbanyak. Tetapi jangan lupa, sekte suci kita masih memiliki 10 orang bijak semu. Dengan barisan ini, kita juga dapat mencapai posisi yang baik di pasukan manusia. Dalam hal ini, status sejumlah besar orang belum tentu tinggi. Tingkat status tergantung pada jumlah pembangkit tenaga listrik teratas. Mungkin Akademi Tianhuang memiliki lebih banyak orang bijak semu daripada Shenzong, tetapi kekuatan tempur Shenzong yang sebenarnya tidak lemah. Orang bijak semu, sepertiga murid Shenzong akan pergi ke benua desolasi timur. Berdasarkan 10.000 tahun, sepertiga murid lainnya akan berada di 10.000 tahun kemudian. Murong Yu melirik semua orang, lalu melanjutkan. Shen Sheng berkata, perang skala besar ini pasti tidak akan berakhir dalam puluhan ribu tahun, bahkan mungkin berlangsung selama beberapa zaman. Auzu.com, Wenling, kalian bersepuluh akan ikut denganku. Murong Yu melirik ke 10 Wenling, lalu menerima mereka ke dunia Hetu Luoshu. Ini Tianyu. Ketika trio Wenling turun ke bumi lagi, mereka ngeri mendapati bahwa mereka telah memasuki kembali alam semesta. Ya, kali ini alamku menerobos, aku sudah bisa mengendalikan lebih banyak orang bijak semu. Semua orang hanya melihat ke sekeliling, tetapi melihat bahwa Murong Yu telah menerobos ke puncak alam Kaisar Surgawi. Ketiga dewa itu telah mencapai puncak Kaisar Surga. Selama bertahun-tahun, ketika Su Hao telah mempercepat peningkatan kekuatan banyak murid Sekte Sein, kekuatannya sendiri juga telah meningkat. Baik dewa luar angkasa maupun dewa petir keduanya diangkat oleh Murong Yu dengan kekuatan kekacauan. Tuan Suci, apakah kita akan menembak langsung di kota Tianyu? Yang Qin bertanya. Pada saat ini, kota Tianyu sedang malam, dan semua orang suci semu berada di kota. Pertama-tama kendalikan 2 orang suci semu tingkat ke-10. Murong Yu mengangguk, dan kemudian memasuki kembali dunia Hetu Luoshu bersama semua orang. Di bawah bimbingan Wenling dan yang lainnya, Hetu Luoshu melayang ke halaman seorang kuasa sage tingkat ke-10 dalam waktu singkat. Nama orang suci semu itu adalah Shen Tuhai. Namun, dia adalah salah satu teman Wenling. Setelah Wenling dikendalikan oleh Murong Yu, semua yang dia lakukan sekarang terpusat pada Murong Yu. Oleh karena itu, ketika dia mengetahui pikiran Murong Yu, dia memutuskan untuk datang dan menaklukkan Shen Tuhai. Lakukan. Ketika Hetu Luoshu mendekati Shen Tuhai, Murong Yu segera melepaskan 10 orang Wenling. 10 orang itu sudah siap di dunia Hetu Luoshu. Begitu muncul, serangan terkuat meledak ke arah Shen Tuhai. Tentu saja, mereka semua adalah keterampilan pengendalian, lagi pula, mereka tidak ada di sini untuk membunuh. Shen Tuhai, yang sedang berlatih dengan mata tertutup, sudah bereaksi saat Wenling dan yang lainnya muncul. Hanya saja serangan 10 orang Wenling juga telah menenggelamkannya. Wenling, apa yang ingin kamu lakukan? Shen Tuhai merasa bahwa dia dipenjara dan kekuatannya disegel, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Mengusirmu dari alam semesta, Wenling berteriak keras, bergegas ke sisi Shen Tuhai dalam satu langkah, dan menamparkan kepala Shen Tuhai dengan tamparan. Tiba-tiba, mata Shen Tuhai menjadi hitam, dan dia pingsan setelah difoto. Dalam waktu kurang dari 5 napas, seorang kuasa sage peringkat 10 ditundukkan.
Bukan karena kekuatan Sentuhai terlalu lemah, tetapi yang kuat di pihak Wenling terlalu kuat. Meskipun Kuaso Sage tingkat ke-10 jauh lebih kuat daripada Kuaso Sage tingkat 9. Namun, Wenling dan Yang Qin semuanya adalah Kuaso Sage tingkat ke-10. Bekerja sama dengan 8 Kuaso Sage lainnya, dan itu masih merupakan serangan diam-diam, kecuali Sentuhai adalah seorang Sage, dia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Tuan Suci, dalam buku Hetuluo, ketika Sentuhai bangun lagi, dia pertama-tama melirik semua orang, dan kemudian dengan hormat membungkuk kepada Murongyu. Murongyu mengangguk dan menatap Wenling. Oleh karena itu, Wenling secara langsung menembus cahaya ilahi ke dalam ingatan Sentuhai. Seketika, Sentuhai mengetahui semuanya secara terperinci. Dasar orang aneh, dia bisa meninggalkan Tianyu, dan kau tidak datang kepadaku. Itu tidak cukup menarik. Setelah mengetahui semuanya, Sentuhai melotot ke arah Wenling. Baiklah, target selanjutnya adalah teman Yang Qin, Zuo Qiuqing. Sambil berbicara, Wenling dan yang lainnya telah dilepaskan oleh Murongyu. Zuo Qiuqing, Kuaso Sage tingkat 10, sedikit lebih kuat dari Yang Qin. Bahkan sebelum Yang Qin dan yang lainnya muncul, mereka sudah waspada. Namun, ini juga tidak berguna. Wenling, Yang Qin, dan Sentuhai semuanya adalah Kuaso Sage tingkat 10, dan ada 8 Kuaso Sage lainnya. 11 orang bertindak pada saat yang sama dan menghentikan Zuo Qiuqing sebelum dia bisa melawan seorang Kuaso Sage tingkat 10 lainnya. Sejauh ini, Murongyu telah mengendalikan 4 Kuaso Sage tingkat 10. Namun, dengan kekuatan Murongyu saat ini, mengendalikan 4 Kuaso Sage tingkat ke-10 sudah menjadi batasnya. Namun, Kuaso Sage yang mengendalikan alam lain baik-baik saja. Oleh karena itu, Murongyu selanjutnya mengendalikan 4 Kuaso Sage tingkat 9 dan 4 Kuaso Sage tingkat 8. 20 Kuaso Sage, yang 4 diantaranya adalah Kuaso Sage tingkat ke-10, dan Kuaso Sage dengan kekuatan terendah juga merupakan Kuaso Sage tingkat ke-7. Kekuatan Shengzong meroket lagi.